Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam konten YouTube pribadi saya, yaitu Jeffrey Echana Channel, di dalam program ibadah online. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini saya percaya kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa saya katakan setiap kita adalah orang-orang yang sangat beruntung? Padahal mungkin apa yang sedang kita alami hari ini jauh dari kata keberuntungan. Namun Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, izinkan saya berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena kita memiliki dan kita dimiliki oleh kasih dan cinta yang tidak pernah berkesudahan. Tidak akan pernah ada kasih yang seperti kita terima daripadanya, yang membuat kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu sebabnya apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, saya jamin Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kita. Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan hidup kita sebagaimana Dia, Allah, mengerti dan mempedulikan setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita bisa mempercayai Dia akan hal seperti itu? Karena Dia bukan cuma Tuhan, tetapi Dia adalah manusia seutuhnya. Dia pernah menjadi manusia seutuhnya. Mungkin kita dapat berkata begini, tapi Dia kan Tuhan. Dia terlalu tinggi untuk bisa merasakan apa yang saya rasakan sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, Yesus pernah turun ke dalam dunia menjadi manusia seutuhnya, sama seperti kita. Itu sebabnya Dia mengerti betul apa artinya rasa takut. Dia mengerti betul apa artinya rasa sedih. Dia mengerti betul apa yang dia rasa dikhianati. Itu sebabnya tema kali ini saya beri judul Yesus juga manusia. Sehingga Dia bisa memahami apa yang kita sedang rasakan hari ini. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tema kita kali ini, mari kita satu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sadarkan setiap kami saat ini bahwa Engkau mengasihi kami lebih dari apa yang pernah kami bayangkan, lebih dari apa yang pernah kami kira. Sedemikian besar kasih-Mu atas kami, sehingga tidak ada yang patut kami takutkan, kami khawatirkan dalam hidup ini. Karena kami mempunyai Engkau Tuhan yang memahami kami, yang mempedulikan kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tetap dengan segala pergumulan, tantangan atau apapun itu, tapi kami yakin kami adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan bersama-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Sertai kami dalam pembicaraan ini, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita buka Ibrani 2, Bapak Ibu Saudara. Kitab Ibrani 2, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Judul perikopnya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat,
dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah Engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yang menarik ayat yang terakhirnya dikatakan, karena ia sendiri telah menderita karena dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sering kali menyaksikan, baik lewat televisi maupun media sosial, bagaimana seorang pejabat yang masuk ke perkampungan kumuh lalu dipublikasikan besar-besaran. Dan di situ ditayangkan bagaimana pejabat-pejabat ini berusaha untuk menjadi seperti mereka. Mungkin dengan cara mereka makan nasi bungkus bersama dan menggendong salah seorang anak kecil yang mungkin begitu kumal, supaya ada kesan bahwa mereka bersimpati dan merasakan penderitaan kaum miskin yang telah ia buat dalam sehari itu. Namun yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, seberapa jauh pengalaman itu membekas dalam hidupnya? Benarkah dengan melakukan hal-hal seperti itu, ia telah atau mereka telah sungguh dapat merasakan penderitaan kaum tertindas yang ia kunjungi itu? Berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus pernah menjadi manusia seutuhnya. Ia memiliki darah dan daging sama seperti yang dimiliki manusia. Kita baca di ayat yang ke-14. Ia mengalami dan melakukan hal-hal yang dialami dan dilakukan oleh manusia pada umumnya. Dia
makan dan minum, merasa lapar, merasa letih, bahkan ikut menangis, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan dia juga mengalami penderitaan, pencobaan, bahkan maut yang begitu dahsyat. Kita baca tadi di ayat yang ke-9 dan ke-18. Penderitaan fisik yang dia alami di sekitar penyalibannya merupakan penderitaan yang tidak akan ada pernah bandingannya. Tidak akan pernah ada bandingannya. Penderitaan batin pun pernah dialaminya. Ketika ia difitnah, ditolak, bahkan orang-orang terdekatnya menyingkir ketika dia melangkah ke Golgota. Itu sebabnya, karena ia pernah menjadi manusia dan merasakan segalanya, maka seluruh penderitaan dan kegetiran manusia bukanlah hal yang asing baginya. Kita biasanya menghargai seseorang yang mampu membayangkan penderitaan kita dan bersimpati karenanya. Namun ketika kita mengalami itu, maka kita akan lebih merasa dekat dengan seseorang yang pernah merasakan penderitaan yang sama, sehingga ia mampu berempati. Misalnya, seseorang yang pernah bertobat dari penjara, lalu kemudian dia melayani orang-orang yang masih terpenjara, maka orang-orang yang terpenjara itu akan mendengar setiap perkataan orang-orang itu, karena dia pernah ada dalam situasi itu. Tentunya berbeda dengan kita yang belum pernah ada di situ, lalu kita dengan seenaknya saja mencoba untuk menghibur mereka, menguatkan mereka, dan sebagainya. Tuhan Yesus jauh melampaui semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Karena dia juga mampu mengenali keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan sekalipun. Kala hidup kita terpuruk, fisik kita ambruk, dan batin kita rasanya remuk, datanglah kepada pribadi itu. Dia sangat mengerti kita, karena dia pernah menjadi sama seperti kita. Apakah saat ini kita sedang mengalami sebuah proses yang menyakitkan? Jika itu keadaannya, ingatlah akan 5 hal yang bisa kita lakukan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yesus juga ikut menangis ketika kita sedang terluka. Ketika kita sedang terluka dan sedih, kerap kali kita mengira bahwa Tuhan sedang menyakiti kita. Tuhan sedang tidak mempedulikan kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa sebagai Bapa Surgawi yang sempurna, Dia sangat rindu untuk membawa kita kembali ke dalam pelukannya dan mendekap kita dalam kasih sayangnya. Salah satu ayat dalam Alkitab yang paling menyentuh ada di dalam kitab Yohanes 11 ayat ke-35. Di situ dikatakan, maka menangislah Yesus. Ketika Yesus berdiri tepat di samping Maria dan Marta di makam saudara laki-laki mereka Lazarus, Yesus menangis. Meskipun pada kenyataannya sebenarnya dia tahu dan akan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Lalu mengapa Yesus perlu menangis? Sampai ikut-ikut menangis. Ia menangis karena belas kasih dan empatinya terhadap Maria dan Marta dan juga Lazarus. Hal yang sama, kasih sayang yang sama, yang Dia juga miliki untuk setiap kita di masa kesedihan kita hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus lebih besar dari derita yang sedang kita rasakan hari ini. Mungkin kau merasa bahwa penderitaanmu begitu besar. Tuhan Yesus lebih besar daripada semuanya itu. Ketahuilah, inilah jaminan Tuhan bagi setiap kita. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung.
Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mazmur 56 ayat yang ke-8. Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh. Sebaliknya dia adalah Bapa yang sangat rindu untuk mendekat kepada setiap kita. Di musim di mana kita benar-benar terluka dan sakit hati, budak Mesir, yaitu Hagar, mengetahui fakta ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika ia diusir ke padang gurun dan melihat Tuhan menunjukkan dirinya sendiri kepada Hagar, dia adalah satu-satunya wanita dalam Alkitab yang menamai Tuhan. Dan dia menyebut Tuhan dengan nama El Roi, yang artinya Tuhan melihatku. Bapak Ibu Saudara, Allah yang sama yang sedang melihat setiap dari kita hari ini. Itulah El Roi. Dia yang menciptakan alam semesta. Maka dia cukup besar untuk menangani rasa sakit kita, asal kita mau menyerahkan semuanya kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan menuntun kita untuk keluar dari kegelapan ini. Sebab tidak selamanya mendung itu kelabu. Nah, kita tahu itu, Bapak Ibu Saudara, ungkapan dari sebuah lagu yang sangat populer beberapa waktu lalu. Sebab itu berpeganglah pada janji Allah. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Dan bahwa tidak akan ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya, asal kita percaya saja kepadanya. Yohanes 10 ayat ke-28. Maka dengan bantuannya kita akhirnya akan menemukan kasih karunia untuk terus bergerak keluar dari rasa sakit kita ke dalam terang Kristus. Kita tidak harus hidup dalam kegelapan, kepahitan, atau kemarahan. Kita harus kuat dan selalu berada dalam terang dan menghadapi semuanya. Apapun itu, hal-hal yang membuat kita bersedih sekalipun. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, temukan kebebasan melalui firman Tuhan. Gantilah intimidasi atau muslihat iblis yang mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, kita tidak akan pernah merasa bahagia. Gantilah dengan kebenaran firman Allah. Kapanpun pikiran negatif menyerang kita, balas dengan firman Tuhan. Dan gantikan kebohongan itu dengan kebenarannya. Seiring waktu, Tuhan pasti akan menyembuhkan pikiran kita yang salah. Dan kita akan menemukan kebebasan. Firman-Nya yang hidup akan menguatkan setiap kita. Yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu Saudara, bersikap jujurlah kepada Tuhan. Ketika kita terluka dan kecewa kepada Tuhan, maka jujur dan beritahulah kepadanya apapun kekecewaan kita kepadanya. Maria dari Betania, Bapak Ibu Saudara, memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Yesus. Sehingga ketika ia merasa kecewa kepada Yesus, dia mengungkapkannya kepada Yesus. Lalu apa reaksi Yesus? Bukannya Yesus memarahinya, malah Yesus memeluknya. Dia sangat baik dan sangat sanggup menangani semua rasa sakit kita, dan dia juga mengenal hati kita. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, belajar dari Ayub, walaupun mengalami penderitaan yang dahsyat, tetap bisa berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Dan karena ketaatan Ayub, maka ia dipulihkan dan diberkati 2 kali lipat dari kepunyaannya yang dahulu. Bahkan diberi umur panjang sampai bisa melihat keturunan yang keempat. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kesimpulannya adalah tetap taat dan bersyukur atas setiap perkara yang tidak nyaman yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena kita percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, mari sama-sama dengan yakin kita katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah tidak menuntut kita untuk memahami segalanya. Itu sebabnya tidak perlu bertanya mengapa. Sebab kalaupun Tuhan jawab pertanyaan-pertanyaan kita, mengapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Kalaupun Dia menjelaskannya, pikiran kita tidak cukup. Pikiran kita tidak sampai, sebab firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita. Adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Itu sebabnya Tuhan tidak menuntut kita harus memahami segalanya. Yang Tuhan minta adalah tetap percaya bahwa di balik apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada kepeduliannya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dan kita alami dalam hidup ini bukan untuk menghancurkan kita, tapi apapun itu ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan kita. Sebab itu dijanjinya di dalam Roma 8 ayat ke-28. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, mari sama-sama sekali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati,
tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Hanya Engkaulah Allah yang mengerti, yang peduli segalanya yang terjadi. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Jangan pernah menceritakan segala pergumulanmu kepada manusia, sebab engkau pasti akan kecewa. Namun nyatakan semuanya kepada Tuhan. Dia bukan cuma pendengar yang baik, tapi dia juga adalah Allah yang bertindak. Dan ketika tangannya turun, dia menyelesaikan semuanya sempurna sampai pada akhirnya. Itu sebabnya sekali lagi percayalah, tidak akan pernah ada satupun yang mengerti dan mempedulikan kita sebagaimana Dia mengerti dan mempedulikan setiap kita. Haleluya, haleluya. Allah yang begitu peduli, Allah yang tidak pernah berbuat salah. Maafkan kami, karena seringkali, sekalipun kami mendengar firman tentang janji-janji dan jaminan-Mu atas hidup kami, namun tetap saja sulit bagi kami untuk memahami bagaimana cara-Mu bekerja dalam hidup kami. Ada terlalu banyak rahasia-Mu yang sulit terjangkau dengan pikiran kami. Ada terlalu banyak cara-Mu yang sulit untuk dapat kami mengerti. Ada terlalu banyak rencana-Mu atas hidup kami yang tidak sejalan dengan harapan kami. Itu sebabnya seringkali kami merasa begitu kecewa dengan kenyataan yang sedang kami hadapi. Seringkali kami merasa begitu takut dan khawatir ketika kami harus menjalani hidup ini. Seringkali kami merasa seakan Engkau sedang berdiam diri, sementara kami sudah hampir tenggelam dalam samudera kehidupan ini. Kami merasa sakit, lelah dan letih yang dalam, sehingga itu mengakibatkan luka di hati kami. Beri kami kekuatan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Namun sekalipun tidak mudah, kami yakin
asalkan bersamamu Tuhan, maka kami akan cakap menghadapi kenyataan apapun yang tengah ada dalam kehidupan kami ini. Biarlah melalui air mata sekalipun, semua itu akan menghasilkan mutiara dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus yang begitu mempedulikan setiap kita. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan kita. Terpujilah namanya. Mari semua sama-sama katakan amin.